Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mewawancarai 3 orang random yang ada di sekitar sini. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Indion Anugrah. Saya Muhammad Rifki Ramadan. Saya Marvin Michael Gideon. Jadi kita akan mewawancarai 3 orang random di sekolah ini, naik sekolah luar biasa atau SLB. Artinya kita akan mewawancarai bagaimana pendapat mereka. Oke guys, selamat menonton. Oke bang, sebelumnya boleh perkenalkan nama gak bang? Gue Akmal dari jurusan psikologi 2PA12. Ya 12. Maaf nih bang, ganggu waktunya ya. Aku pengen nanya nih beberapa tentang apa sih namanya, materi tentang anak-anak berkebutuhan khusus bang. Langsung aja ke pertanyaannya kali bang ya. Pertama nih bang, apa sih tanggapan abang terhadap orang-orang dengan kebutuhan khusus? Gue pribadi ngerasa mereka tuh hebat sih. Kalau misalkan dilihat dari segi kekurangan fisik ya gue lebih dari itu sih ngeliatnya. Contoh kayak ada beberapa kawan-kawan gue yang emang mereka tuh suka banget gitu main sama teman-teman yang punya Down syndrome atau punya kekurangan yang lain kayak maaf teman tuli gitu. Nah mereka tuh berusaha untuk komunikasi sama mereka secara baik gitu. Di sisi lain juga teman-teman kayak disabilitas ini juga mereka tuh mampu untuk tetap hidup gitu, nggak ngerasa bahwa mereka tuh kekurangan gitu. Itu sih hebat sih. Itu teman abang ya? Abang sendiri punya nggak teman kayak gitu? Sebenarnya ada temen tapi bukan dia sendiri, lebih ke adiknya gitu. Kenal sama abangnya ya? Iya. Selanjutnya bang, apakah ada momen gitu yang membuat abang merasa bangga ngelihat orang-orang dengan kebutuhan khusus tersebut? Oh ada, salah satunya gitu, waktu sempat ikut kegiatan komunitas gitu, kita lagi giat tentang teman tuli gitu, yang dimana kita fokus objek acaranya itu ke teman tuli, tapi bukan kita yang tampil, kita justru malah lebih fokus jadi panitianya gitu. Nah mereka nih yang tampil gitu. Jadi yang saya kagetin sih teman-teman tuli ini tuh ada salah satu cerita dari kawan gitu, yang dimana dia walaupun dia memiliki kekurangan, dia masih bisa ngajarin nari ke anak-anak SD gitu. Itu sih yang membuat gue pribadi kayak wah nih hebat nih orang gitu. Itu sih. Berarti walaupun dia ada kekurangan tuh dia punya kelebihan lain gitu ya bang? Iya, maksudnya walaupun dia punya kekurangan nggak bisa mendengar ya, dimana tuh ya dia cuman bisa lewat bahasa isyarat gitu, bahasa tangan gitu, dimana dia masih bisa ngajar ke anak-anaknya gitu, teknis-teknisnya gimana gitu, walaupun dia punya kekurangan gitu. Itu sih. Jadi abangnya sendiri bangga gitu ngeliatnya ya? Bangga banget itu pas ngeliatnya, apalagi pas ditampilin anak-anak itu nari kan. Itu sih. Ya, berikutnya menurut abang apa yang harus dilakukan nih masyarakat sekitar gitu terhadap orang-orang dengan kebutuhan khusus? Apakah mereka layak diterima dan diberdayakan? Menurut gua sih iya, karena pada dasarnya kan kalau sekarang sih kalau kita lihat ya dari beberapa iklan dan beberapa berita gitu, ada banyak banget tumbuh gitu usaha-usaha kayak kafe atau hiburan yang dimana tuh mereka menggunakan teman-teman tuli ini sebagai karyawan gitu. Contohnya mereka gitu iya, ya. contohnya kayak yang di kafe gitu, teman-teman tuli yang dimana mereka pakai bahasa isyarat. Terus juga ini yang ngebuat pelanggan tuh senang, jadi mereka juga belajar ada kertas atau map kayak gitu yang dimana ada bahasa isyarat gimana cara memesan kopi atau gimana gitu, yang ngebuat wah kafe ini beda gitu. Di sisi lain juga kalau nggak salah di Bogor dimana taman hiburan ini ada karyawan yang dimana tuh teman-teman orang-orang mini semua gitu. Jadi ngerasa kayak selain untuk dibanggakan ya mereka juga harus diberdayakan gitu. Apalagi kalau misalkan diberdayakannya ini secara kemampuan tuh nggak dilihat, lebih ke arah profesional mereka terhadap pekerjaannya gitu. Oke, paham. Selanjutnya nih bang, bagaimana pandangan abang nih terhadap sekolah-sekolah orang dengan kebutuhan khusus? Contohnya kayak sekolah inklusi gitu. Gue pribadi lebih ke mikirin hak mereka sih. Contohnya kan kalau misalkan kita dengar bahwa setiap anak tuh punya hak lah buat nuntut atau mendapatkan ilmu ya dari sekolah. Nah, apalagi inklusi nih kalau misalkan metode dan pengajarannya tuh bisa lebih dikhususkan kepada mereka yang punya kekurangan atau disabilitas, dimana kekurangan atau disabilitas ini nggak mengganggu bagaimana cara mereka belajar. Itu sih. Jadi kan metode-metode ini kan bakal nyesuaiin ke mereka, bukan mereka nyesuaiin sama materi gitu. Oke nih bang, pertanyaan terakhir bang,
apa yang dilakukan Abang jika bertemu dengan orang berkebutuhan khusus gitu yang membutuhkan bantuan? Sama sih kita harus tahu dulu ya yang dia butuhin tuh apa, atau sekadar kebutuhan fisik atau kebutuhan emosional gitu. Terus yang kedua ya kemungkinan secara lebih jelas kalau misalkan nggak ada ketentuan-ketentuan lain atau kesibukan lain ya gue akan bantu gitu. Apalagi kalau misalkan keadaannya di situ itu teman gue sendiri gitu, kayak gitu sih. Oke, cukup Bang, makasih terjawab semua. Ya, makasih ya Bang ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu anak dari Gunadarma. Dia juga jurusan psikologi dari 2PH04 ya. Nggak tahu. Langsung saja ini Yoga Pandawa. Saya duduk. Terima kasih. Jadi gini Yoga. Sini. Saya emang suka gugup saya. Tahu lah nggak apa-apa. Jadi gini, jadi saya punya 5 pertanyaan, nggak banyak-banyak. Jadi silakan jawab. Aduh, saya mikirnya 10. Bos. Enggak, kita mau enggak. Kita baik, kita cuma 5 doang. Ya. Boleh, Tapi boleh. kalau nggak bisa jawab di Oke, pertanyaan pertama ya. Yoga Pandawa. Oke. Bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus? Tanggapan saya buat orang-orang ya anugerah lah buat Tuhan lah ya. Ya. Jadi kayak orang-orang yang seperti itu tuh orang-orang hebat yang bisa bertahan sampai dia dewasa. Itu tuh menurut saya tuh orang-orang yang kuat banget. Kayak gua nggak ngerti lagi lah kayak Mas, gimana ya? kadang orang-orang yang normal aja itu dia kayak ngeluh lah dengan Banyak hidupnya. mengeluh ya. Betul. Tapi gue ngeliat orang-orang yang berkebutuhan khusus ini tuh dia semangat dalam menghadapi hidup, kayak berbanding terbalik lah buat orang-orang yang normal. Jadi kayak buat orang-orang yang normal ya, Normal ya. tolong bersyukur. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Apakah ada momen di mana lu itu merasa bangga dengan orang yang berkebutuhan khusus? Nah ini baru-baru banget saya dapetin ini pengalaman pribadi. Yes, betul. Apa itu? Jadi pas itu saya lagi umroh. Ya. Jadi di Masjidil Nabawi kan saya sholat lah ya, sholat. Pas banget di samping saya itu orang berkebutuhan khusus. Saya kayak mungkin di sini kelihatannya nggak fokus lah ya sholatnya. Yes. Namanya juga kan sholat ya, mata kan ngeliatnya bisa ke sini lah ya. Iya, oke. Nah di situ saya ngeliat kayak orang ini tuh kayak sholatnya fokus banget. Dia tahu tempat di mana dia harus menghadap ke Tuhan di mana. Terus yang pas jadi itu di sana itu habis sholat wajib itu ada sholat jenazah. Ya. Di situ saya kagetnya dia langsung berdiri nggak bang? Langsung tahu itu sholat jenazah dia langsung berdiri, isi saf yang kosong langsung ikut sholat. Maksudnya kayak kaget aja. Kayak saya kan di sini kayak ngeliat orang di sini kan kayak mohon maaf masih malas-malas sholat. Betul. Saya juga begitu. Sekalinya sholat nggak khusyuk. Nah di situ saya kayak tertampar dikit lah kayak orang-orang yang jauh dari kata normal bisa berfokus dalam ibadah. Itu besok. Lanjut pertanyaan ketiga ya. Menurut lu apa yang harus dilakukan masyarakat agar orang-orang yang berkebutuhan khusus ini layak untuk diterima? Gue buat masyarakat khususnya di Indonesia itu janganlah mengucilkan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mereka juga manusia, Betul. berhak hidup, berhak sosialisasi dengan masyarakat. Betul. Maksud gue jangan dipandang aneh lah. Ya. Kalau bisa dirangkul rame-rame. Betul sekali. Masalah orang-orang kayak gitu itu juga dia pengen ya punya teman, pengen bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Ya. Kadang kan kita menganggap itu aneh, Ya. kayak nggak sefrekuensi. Ya. Jadi tolonglah kita yang mencocokkan diri ke dia, bukan dia mencocokkan diri ke kita. Betul. Soalnya orang kayak gitu kan ya benar-benar harus dirangkul lah, nggak boleh dibeda-bedain lah. Kita ini manusia, semuanya sama di mata Tuhan. Ya. Betul sekali. Oke, lanjut ya pertanyaan keempat. Bagaimana pandangan Anda terhadap sekolah untuk orang yang berkebutuhan khusus? Seperti contohnya sekolah luar biasa, SLB tadi, sekolah inklusi. Bagaimana menurut Anda? Adanya sekolah itu menurut saya bagus karena ibaratnya kayak menyatarakan semua manusia lah. Tanpa Jadi, beda-bedakan ya, betul. Jadi kayak ya orang kayak gitu ya perlu pendidikan Perlu juga dong. ilmu juga ya. Perlu ilmu. Mungkin betul orang kayak gitu lebih pintar dari orang kita yang Betul normal ini kan. sekali. Jadi ya bagus lah ada sekolah itu, apalagi ya mungkin
mungkin bolehlah diperbanyak lah sekolah-sekolah kayak gitu ya. Jadi sekolahnya lebih dibagusin lagi, jadi fasilitasnya lebih dibanyakin lagi Benar, itu. benar, benar. Jadi harus diperbanyak ya sekolah Harus itu ya. banyak, terus fasilitasnya harus ya harus sama lah sama sekolah-sekolah yang buat orang-orang kayak kita Betul juga sekali. luar biasa. Selanjutnya itu akan selanjutnya itu pertanyaan ke-5 ya, pertanyaan terakhir. Jadi jika ada suatu momen di mana Anda dipertemukan dengan orang yang berkebutuhan khusus yang memerlukan bantuan, apa yang akan kamu lakukan? Ya sebagai manusia normal ya kita harus membantu dong. Betul, betul ya. Masa nggak kita bantu? Kita Gimana bro? Jadi bagaimana ya? Ini pertanyaan apa? Maksud gua nih ya emang harus ditolong lah kalau ada orang Ditolong lah. kesusahan. Ya dia kan juga orang. Sekali ya, mau berkebutuhan khusus atau tidak ya tolong Iya, semuanya. Tolong lah. Ya. Kadang orang-orang kayak gitu aja nolongin kita. Betul, luar biasa ya. Emang masa kita yang diberi akal sempurna oleh Normal Tuhan gitu ya. nggak mau. Terus dikasih fisik yang normal juga nggak Betul. mau membantu. Iya, makanya luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari Yoga Pandawa ini. Yoga, terima kasih atas waktunya. Oke, sekian. Selamat siang Kak, boleh dikenalkan diri gak? Halo semuanya, nama aku Alma dari jurusan psikologi. Aku dari kelas 2 PA02. Kak, izin nanya dong Kak Iya, tentang individu-individu khusus. Pertanyaan pertama itu apa sih tanggapan Kakak terhadap orang-orang dengan kebutuhan khusus? Kalau aku pribadi sih yang ngeliat mereka sama aja ya kayak orang-orang pada umumnya gitu. Cuman mungkin kekurangan mereka lebih terlihat dibanding kita gitu. Jadi itu biasa aja kan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada nggak sih momen yang bikin Kakak itu merasa bangga kayak ngelihat orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu? Oh ya, aku ada banget karena kebetulan saudara aku itu tunarungu juga gitu. Dan dia itu sekarang bisa kerja sama kayak kita-kita. Dia itu kerja di salah satu kursus bahasa isyarat dan aku pikir mereka sama aja gitu kayak kita bisa kerja juga walaupun mereka punya kekurangan gitu. Oke. Itu momen yang menurut aku keren sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak itu apa sih yang harus dilakukan masyarakat supaya orang-orang yang dengan kebutuhan khusus itu layak diterima dan diberdayakan? Kalau menurut aku pastinya kita harus membangun kesadaran diri mereka juga ya, entah melalui edukasi ataupun dari pemerintahnya juga membuat hal-hal yang mungkin berhubungan sama orang-orang berkebutuhan khusus gitu sehingga mereka terbiasa dengan orang-orang berkebutuhan khusus di sekitar mereka gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu gimana sih pandangan Kakak terhadap sekolah-sekolah inklusi gitu? Untuk sekolah-sekolah sebenarnya menurut aku udah bagus banget ya walaupun sebenarnya kadang ada yang mahal juga, ada yang kadang tersedianya dikit gitu. Jadi menurut aku mungkin lebih diperbanyak aja sih untuk sekolah-sekolah seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Apa sih yang bakal Kakak lakuin kalau misalnya Kakak ketemu dengan orang-orang yang dengan kebutuhan khusus yang membutuhkan bantuan? Mungkin kalau misal konteksnya itu dia minta bantuan ke aku gitu ya, aku pribadi mungkin akan menunjukkan perhatian yang lebih ke mereka agar permintaan mereka yang minta tolong itu lebih jelas gitu ke aku, jadi aku bisa bantu dengan sebisa aku gitu. Kayak gitu. Oke, baik Kak, makasih Kak atas Oke. atas wawancaranya hari ini. Oke, sama-sama. Oke, itu dia video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.